Dari Malaysia dan habis berapa? 30 jutaan something. Weh. Jadi waktu pasang ring berapa ratus juta? 300-an juta ya. 320-an gitu ya. Kecilin sedikit. Oke, hari ini saya senang sekali untuk ketemu lagi. Berapa banyak wajah-wajah yang hari ini saya baru ketemu kalian atau kalian juga baru ketemu saya. Boleh saya lihat tuh. Tangannya dinaikkan, ada beberapa. Oke, salam kenal ya. Boleh kita semuanya lambaikan tangan? Dan tepak sebelahnya bilang, gue senang duduk di samping lu. Oke, benar bahwa kita ada di sebuah agensi yang merupakan komunitas yang membangun manusia. Ucapkan sama-sama, membangun. Anda manusia di sini? Jadi Anda ada di sini bukan untuk digarap, tapi untuk dibangun. Anda akan dibangun di tempat ini supaya Anda bisa menjadi orang yang paling baik versi Anda. Sekali lagi ini versi Anda. Jangan versi orang lain. Apa yang Anda inginkan, Anda ingin capai tentang dirimu, di sini Anda beruntung karena kita fokus untuk membangun manusia. Kita membangun manusia menggunakan bisnis, bukan membangun bisnis, membangun manusia untuk membangun manusia. Apa? Menggunakan bisnis untuk membangun manusia, bukan sebaliknya. Ya. Jadi banyak orang membangun bisnis menggunakan Anda. Tapi di tempat ini Anda bukan digunakan. Anda akan dibangun. Jadi prudensial, agensi dan sebagainya hanya alat. Anda senang untuk itu? Ucapkan sama-sama di sini. Kita membangun manusia. Tepuk tanganmu sini, membangun manusia. Menggunakan apa? Bisnis. Ya. Saya menyapa dulu yang ada di online, ada berapa? Aristo dan teman-teman di situ. Wih. Nah, hari ini saya ingin Anda di sebelah kiri Anda itu kan masa lalu. Jadi kalau saya pakai kanan ya. Ya. Dan ini masa depan Anda. Saya pakai tangan kiri karena kita mirroring ya. Coba Anda gini, ke samping sini. Miringin gini. Kita pemanasan dulu. Oke. Nanti kita akan pakai gerakan itu ya. Kenapa? Karena saya bersyukur, saya bangga sekali untuk bisa ada di tengah-tengah Anda karena pemimpin-pemimpin Anda dimulai dari Andre, kemudian berlanjut ada Victor, ada Willy, ada Rico, ada Philip. Mereka telah membangun agensi ini dengan sangat-sangat serius. Dan sementara banyak sekali pekerjaan agensi itu kelihatannya berkembang, nanti kempes lagi, kembang, kempes lagi. Dan saya udah menemani ini udah lebih dari 10 tahun, dan saya percaya bahwa agensi ini ke depannya akan menjadi agensi yang akan jadi contoh. Dan bukan cuma di kalangan asuransi, Anda akan jadi contoh di kalangan banyak. Anda akan jadi anak-anak muda yang akan memimpin bangsa ini 20 tahun ke depan. Siapa yang mau katakan saya? Oke. Nah, lalu kemudian muncul grup baru, ada Glenn, Edo, Ivan, Arya, siapa lagi? Westi, ya, Evin, sama siapa lagi tuh? Rehan, Winnie, dan sebagainya. Dan teman-teman yang mungkin saya lupa sebut namanya, tapi saya mau kasih tahu bahwa sedang ditunggu generasi yang baru lagi. Kita sudah punya sekitar 10-11 orang sebagai pendiri, dan kita lagi menantikan sekitar 50 generasi yang baru. Semoga Anda adalah generasi yang baru. Tahun depan kita ingin melihat itu. 1-2 tahun ke depan kita akan melihat itu, dan kita akan sedang menyambut tahun 2030 dengan 1.000 pemimpin. Ya, dan ruangan ini udah pasti nggak cukup, dan kita mungkin perlu menggunakan berbagai cara untuk bisa melatih. Anda siap? Menjadi orang yang akan menjadi bagian dari sini ya. Hari ini saya ingin berbicara tentang I will survive. Ya. Saya sebenarnya membutuhkan beberapa papan, boleh disiapkan? Ini kakak? Iya.
Kamu tetap di situ sampai selesai. Gue senang ada kehadiran Yosua. Dia punya joke nggak terlalu ngebully. Kadang-kadang. Tapi dulu lebih parah dan pelakunya saya nggak sebutkan. Oke, saya bilang sama mereka bahwa kelompok yang bisa tertawa bersama bisa kerja bersama, ya. Dan kadang-kadang memang kita tertawa bersama, tapi kadang-kadang kita menangis juga. Apa yang terjadi di layar ini versi yang bahasa Inggris, ini versi yang bahasa Indonesia. Kenapa kita bicara tentang I will survive? Karena kehidupan manusia, kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang kita sebut setback. Setback itu bisa berupa Anda gagal presentasi. Saya pernah presentasi di sebuah perusahaan untuk sebuah job dan saya gagap gugup, sangat nggak masuk akal karena saya jadi public speaker udah lebih dari 20 tahun, tapi ketika itu saya gagap gugup. Saya pernah ngajar di sebuah training dan semuanya pada buka laptop, 2 jam itu sepertinya neraka di mana saya pengen bumi terbelah, saya masuk ke dalamnya. Kapan beresnya, kapan beresnya? Dan saya bilang kepada provider yang undang saya bilang kalau lu sampai dikomplain oleh Bank BCA, itu salah gua. Dan kalau lu nggak bayar gua, it's okay. Dan lu nggak undang gua lagi, it's okay. Buat saya itu setback. Saya udah jadi pembicara 20 tahun lebih, terus kemudian saya sekitar 8-9 tahun nggak bicara, jarang bicara, lalu dapat order. Kepala cabang BCA, 25 orang semua pada buka laptop. Gua ngomong nggak ada yang lihat. Nah, itu suasana lebih ngeri daripada mertua marah itu. Beneran, gue pengen bumi terbelah. Dan pulang dari situ saya udah kayak pocong yang bingung apa yang terjadi. Setback bisa juga bicara tentang Anda ditinggal orang tuamu yang kau cintai. Dan kau merasa tiba-tiba sebagian dari hidupmu hilang. Mungkin juga engkau mengalami problem sehingga keluargamu suami istri berantakan. Atau mungkin anakmu meninggal. Saya punya teman yang membutuhkan 10 tahun lebih. Anaknya ITB, meninggal mendadak. Sehat, juara, ganteng, baik hati. Kalau anak yang jengkelin mungkin mati disyukuri kan. Tapi ini anak yang baik. Setback. Ada juga yang di PHK. Ada teman saya kena penyakit yang sama sekali katanya belum ada obatnya. Kadang-kadang ada yang sembuh, kadang-kadang 90% mati. Ada juga teman saya yang mengalami kecelakaan dan harus tiba-tiba kehilangan segalanya. Setback. Setiap orang, saya pikir kita pernah punya pengalaman setback-setback ini dalam berbagai skala. Ada yang anjingnya, kucingnya mati, dia juga setback. Tiba-tiba merasa kehilangan dan tiba-tiba kehilangan mood, kehilangan gairah. Dan di agensi ini salah satu yang kita alami setback adalah demosi. Atau Anda udah deket-deket bulan begini, Anda lihat, waduh bakal demosi. Anda udah siap-siap pakai parasit untuk terjun. Dan dia bilang, oke, gua kalau ternyata demosi, apa yang gua akan hadapi? Nah, hari ini saya mau kasih Anda bekal. Kenapa? Karena ini materi akan menjadi juga materi yang saya akan jadikan brand, positioning, dan menjadi pusat message yang saya akan sampaikan. Mungkin sebagian dari sisa hidup saya. Nah, kalau saya sebut sisa hidup saya, teman-teman, saya mempersiapkan dan mencari topik yang samiton banget gitu. Itu belum dapat selama 15 tahun. Saya cari. Dan akhirnya, kemarin saya di Malaysia ikuti sebuah training 3 hari. Judul aslinya namanya Resilient.
Tapi kita bikin versi makna gangsing namanya I will survive. Nah, apa yang saya sedang katakan? Karena saya pernah mengalami yang namanya setback, itu suatu peristiwa di mana kita menyebutnya kalah, kita menyebutnya jatuh, kita menyebutnya patah. Bayangkan kalau kapal layar tiba-tiba tiang layarnya patah dan Anda nggak punya dayung. Bayangkan sementara badai, Anda terkatung-katung di laut lepas. Anda nggak tahu kapan Anda akan tiba di pantai mana. Saya ngalami itu tahun 2001. Dan ketika ngalami setback ini, teman-teman, yang paling mengerikan bukan jatuhnya, tapi disinilah yang disebut emotional roller coaster. Muter-muter nggak jelas. Dan itu mengerikan. Satu hari teman saya berkata, Sam, gue lihat lu udah stres berat. Oh iya. Kenapa? Antara yang gue ngomong sama yang gue pikir sama yang gue rasa, kayaknya nggak nyambung. Saya sendiri ngomong aja gue nggak inget apa yang gue ngomong dan gue nggak ngerti apa yang gue ngomong. Ada kalau nggak pernah ngalamin nggak bisa ngebayangin. Sehingga teman saya bilang, gue setiap ngomong sama lu mata lu kemana-mana. Even gue nggak tahu mata gue kemana-mana. Saat-saat seperti itu adalah kita nggak tahu kemana arah hidup kita lagi. Saya bertahan hidup untuk satu hari supaya bisa kerja karena anak saya butuh makan. Saya tidur, saya nggak tahu besok kemana. Tentu saya pikir kalau besok saya mati mungkin akan lebih baik. Sayangnya nggak segera mati. Karena orang yang dalam keadaan setback ini berpikir lebih baik gua mati. Kalau kematian menjemput sesuai keinginan kita, sayangnya enggak. Sayangnya besok saya diperpanjang. Dan kondisi belum berubah. Dan sementara kekacauan ada di dalam. Nah, inilah yang disebut emotional roller coaster. Nah, lalu kemudian apa yang perlu kita lakukan? Sayangnya waktu itu saya tidak ada yang nolong. Jadi saya harus belajar sendiri. Nah, disinilah era di mana saya harus berdamai. Saya gambarin hati di sini. Saya harus berdamai. Acceptance. Pada saat saya mulai berdamai, saya mulai bisa keluar dari permukaan ini. Saat saya berdamai di sini 2008. Lalu keluar ke permukaan. Yang kita sebut adalah coping. Apa itu coping? Dan apa itu acceptance? Nanti kita akan bahas lebih detail setelah saya kasih gambaran totalnya. Ketika saya muncul permukaan, tentunya kita seringkali pikir urusan semua beres. Saya sendiri sudah siap untuk manggung, udah siap tempur, udah siap, pokoknya gua bakalan lari kenceng. Saya lupa, atau saya bahkan nggak tahu, sebenarnya saya belum siap. Kalau ibarat mobil mesti gigi satu dulu. Karena yang namanya coping ini adalah ketika kita sedang memungut hal-hal yang baik dari masa lalu dan membuang hal-hal yang jelek. Ibarat sebuah badai menghantam Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Selesai hujan dan banjir bandang, semua berantakan. Apakah kita udah langsung bisa produksi? Mau nggak mau sampah mesti dibuang. Mau nggak mau jalanan yang rusak mesti kita boro-boro ngebangun jalan, boro-boro bangun jembatan, bukan? Semua mesti kita singkirkan dulu.
Hal-hal yang baik dipungut, hal-hal yang jelek dibuang. Hal ini yang saya ingin Anda tahu bahwa kalau hal ini terjadi dari Anda, saya mau kasih tahu Anda jangan marah dengan dirimu. Seolah-olah, kok gue belum langsung, kok gue belum langsung. Enggak, memang butuh waktu. Ibarat seseorang yang stroke, dia butuh fisioterapi, dia butuh pengkondisian. Ucapkan sama-sama pengkondisian, coping, ya. Nah, pengkondisian ini merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab ketika kita nggak lakukan, maka kita akan nanti lagi lari kencang, kita baru sadar bahwa kita mengalami kekurangan peluru. Ibarat mau perang, kita tahu-tahu mesiu kita kurang atau supply kita kurang. Nah, di coping ini perlu betul-betul detail. Nah, sesudah coping, kita juga belum langsung. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya normalisasi, new normal. Ya, jadi ini adalah nomor satunya, ini nomor duanya, dan ini nomor tiganya. Dan ketika Anda mulai di sini, ini adalah nomor empatnya. Sorry, nomor 4 dan nomor 5 ya. Jadi coping dan normalisasi. Apakah Anda langsung bisa jadi juara? Ternyata nggak juga. Saya pikir, wah, udah ready nih. Saya di sini ngalami tahun 2010. 2011 deh di sininya ya. Lalu kemudian karena ini 2010-nya November, lalu kesininya saya pikir wah saya udah ready nih. Enggak lu ternyata 2015 saya menemukan kondisi saya belum ready. Waktu itu kurang lebih saya menemui kalian legacy. Jadi kalau tadi ada penghargaan buat saya yang saya tentunya saya syukuri bahwa kita mulai berkenalan 2014, 2015. Saya bertumbuh bersama-sama kalian 2015 itu. Sampai kapan? Sampai kemudian di sini saya menyusun sesuatu 2022. Tahun 2022 saya considered sebagai tahun di mana saya recovery. Ibarat kalau masuk pertandingan saya udah siap tanding di Olimpiade atau SEA Games. Dari 2015 ke 2022 ini yang disebut mastery. Ini yang nomor 6. Dan ini nomor 7. Ini gambar tentang saya dan pasti Anda juga akan mengalami kurang lebih yang sama. Kurang lebih. Yang beda nanti tahunnya. Yang saya alami lama banget. Di sini 2001, berdamainya 2008, di sini 2015, di sini 2022. Coba lihat tahapannya. Tahapan di sini tanpa sengaja di sini 7 tahun, di sini 7 tahun, 7 tahun. Total berapa? 21 tahun. Ketika saya ambruk, itu 21, waktu itu tahun 2001. Usia saya kurang lebih 40 tahun waktu itu. Sampai kemudian saya bisa recovery, itu tunggu 21 tahun. Apa yang membuat saya begitu lama? Karena saya belum punya pelajaran ini. Saya harus pungut pelajaran ini, belajar trial and error. Saya harus tunggu siapa yang bisa nolong saya. Saya nggak tahu ini benar apa enggak. Saya berkecamuk tanpa bisa coaching kemanapun. Kalau saya ajak ngomong orang-orang, mereka kebanyakan menghakimi. Dan ya gini dong, gue juga bisa, lu juga mesti bisa. 21 tahun. Dan saya mau kasih tahu, Anda tidak perlu ulangi 21 tahun selama saya. Anda semua bisa lakukan lebih cepat.
Itu sebabnya saya bertekad untuk membawa hal-hal ini untuk ke saya akan membawa hal-hal ini tahun depan, mulai di Bandung satu kelas, di Surabaya satu kelas, di Jakarta ada 4-5 kelas. Sebulan sekali kita akan belajar dan Anda saya undang untuk ikut. Kita seatnya nggak banyak, hanya 20-an, jadi Anda kejar-kejaran nanti ya. Nah, saya akan berikan supaya Anda semua yang betul-betul ingin survive. Ayo tangan kirinya sekarang mana? Anda condong dong. Survive. Lagi. I will survive. Anda mau survive? Saya mau kasih tahu bahwa kita udah tahu caranya, tahapan-tahapannya. Waktu saya belajar kemarin 3 hari, saya bilang, astaga, kenapa saya nggak tahu ini dari awal? Tapi waktu Dr. Michael Hall yang ngajar saya juga dia bilang, well, gue juga dulu lewatin puluhan tahun, karena nggak ada yang ngajarin. Dan sekarang gue prepare. Pelajaran-pelajaran ini dia prepare waktu pandemi kemarin. Nah, kita siap untuk kembali ke hal-hal yang lebih detail. Ketika Anda ngalami yang namanya setback, salah satu yang paling kita nggak sadari adalah mata kita langsung gelap. Langsung radar-radar kita langsung kacau. Kenapa? Itu wajar dan umum. Kita kaget, kita nggak nyangka, kita kecewa, kita nggak suka. Setuju nggak? Dan biasanya shutdown. Nah, sebenarnya itu yang paling bahaya. Sama seperti ketika rumah saya kotak PLN meledak, keluar api, seluruh rumah saya shock. Cucu saya nangis, mertua saya nangis, semuanya tegang. Untungnya saya waspada. Di bawahnya ada mobil dan sebagainya. Saya dengan tenang keluarkan mobil dulu pelan-pelan. Kenapa? Karena kalau kita kaget, kecewa dan sebagainya, kita nggak bisa berpikir tenang. Masalahnya setiap kali kita ngalami sesuatu yang setback memang nggak pernah di-prepare, betul nggak? Jarang. Kecuali kita udah siap-siap nih, kayak yang siap-siap demosi gini udah prepare ya. Tapi Anda tetap masih berharap jangan demosi. Nah, itu sebabnya ketika dalam keadaan seperti ini kita mudah sekali ngalami roller coaster. Ibarat badai, gempa dan sebagainya, sepertinya kita nggak tahu lagi mulai dari mana. Bahkan ngenengok kanan gelap, kiri gelap, atas gelap, sepertinya bahkan langit pun gelap. Nah, itu sebabnya teman-teman, kita membutuhkan beberapa pelajaran dan pattern untuk menolong Anda. Silakan slide berikut. Nah, ini ada pattern-pattern yang kita akan pelajari. Setback, patternnya di sini ya. Jadi bagian satu, patternnya ada di situ. Pattern itu apa? Pattern itu adalah pola-pola strategi untuk Anda menghadapi sesuatu. Salah satunya Anda perlu memahami caranya untuk bisa sepenuhnya Anda mengendalikan dirimu. Biasanya ketika kita setback, kita langsung memberikan remote kontrolnya ke orang lain. Peristiwa ini telah menyebabkan saya putus asa. Jadi kamu putus asa kenapa? Karena peristiwa ini. Artinya si peristiwa dikasih remote control. Saya lemah, saya tidak punya semangat, saya kecewa. Kekecewaanmu kenapa? Karena terjadi peristiwa. Peristiwa hebat sekali menjadi raksasa yang sanggup membuat Anda kecewa. Padahal si peristiwa ini pun alamatnya nggak tahu di mana. Hanya terjadi, lalu kemudian Anda biarkan si peristiwa itu menghantam Anda. Wajar? Wajar.
Nah, itu sebabnya kita perlu belajar bagaimana kita mempunyai power zone. Power zone adalah seperti sebuah bola kaca yang kebal peluru. Lalu kalau ada orang nembak, entah itu namanya peristiwa, entah itu namanya Samiun, atau siapapun, dia tembak, nggak tembus bola kacanya. Orang lain boleh bikin Anda marah, tapi Anda tetap bisa senyum. Peristiwa boleh mengerikan terjadi, tetapi Anda tetap punya ketenangan batin. Ini bukan mistik, ini juga nggak terlalu spiritual sebenarnya. Tapi ini bicara tentang Anda bagaimana mengendalikan kontrol Anda sepenuhnya. Sayangnya kita seringkali nggak tahu yang kita kontrol apa. Cuma empat. Bilang sama sebenarnya cuma empat. Pikiran, perasaan, perkataan, perilaku. Pikiran, perasaan, perkataan, cuma empat. Cuma empat. Tapi seringkali kita nggak tahu bahwa perasaan itu sepenuhnya milik kita, perasaan itu dan pikiran itu sepenuhnya milik kita, sehingga kita biarkan orang lain menentukan perasaan itu. Anda bilang bisa ya? Bisa. Bisa. Dan itu bukan mistik, bukan sulap, bukan sihir. Tapi bagaimana Anda mampu? Saya mau tanya sekarang, ibu-ibu yang melahirkan siapa? Yang sudah pernah melahirkan? Saya pengen nanya, ketika bayimu nangis, nangis biasa karena pengen minta minum atau minta sesuatu, ingin ASI, ibu-ibu panik atau senyum? Senyum. Kalau nggak nangis-nangis, nggak minta, bingung kan? Udah setengah hari, tapi bapaknya ketika anak nangis bingung nggak? Bingung, karena dia nggak punya sumbernya tuh. Ya, sumbernya tapi nggak ada isinya. Kedaluarsa lagi ya. Atau dia nggak ngerti maksudnya apa. Saya waktu anak saya nangis, saya tiba-tiba hang. Mah, mau diapain nih, mah? Kenapa? Bingung saya. Kalau kita ngerti sesuatu, kita bisa punya ketenangan batin. Sayangnya kita tidak paham bahwa ini bisa kita kendalikan. Nah, kita ingin belajar lagi setelah power zone adalah bagaimana Anda menerima dirimu, baik kekurangannya, baik kelebihannya. Anda bisa mengagumi bahwa Anda adalah mahakarya dari Tuhan. Anda bisa mensyukuri semua yang Anda miliki. Ya, hidung saya pesek tapi nggak masalah. Ya, rambut saya seperti ini nggak masalah. Tapi saya berharga. Nah, hal yang kedua ini seringkali kita tidak anggap penting sampai kita minder. Kita nggak anggap penting sampai kita ngalami sesuatu. Biasanya kita anggap penting rekening, makanan. Bangun pagi coba, Anda pernah nggak berpikir tentang saya berharga? Jarang sekali orang berpikir begitu. Ya tuh ya, sampai orang mengecewakan Anda. Atau orang merendahkan Anda. Gue punya harga diri tersinggung. Baru Anda sadar tentang harga? Mari mulai sekarang. Salah satu yang kita sadari begitu bangun. Saya berharga. Siapa yang mau mulai menyadari? Nah, ini merupakan hal-hal yang kita akan bangun. Supaya I will survive. Kalau Anda punya kesadaran tiap hari, Anda punya ketahanan yang maksimal. Dan yang ketiga adalah bagaimana Anda mengembrace emotion. Embrace emotions itu artinya apa? Tanpa sadar kita ini sebenarnya bukan nggak suka kata-kata orang itu. Atau orang kata-kata itu yang membuat kita kecewa. Bukan. Yang kita sering kali nggak sadar, kita tidak mengizinkan diri kita untuk merasa nggak nyaman.
Karena yang namanya emosi itu seringkali tanpa sadar kita maknai. Dan apa yang muncul dari makna itu, itulah yang membuat kita sebenarnya lebih mengalami goncangan emosi. Contoh, ada tindakan seseorang yang nggak kita sukai. Lalu di sini muncul yang namanya perasaan. Perasaan primer. Kata-kata itu nggak sopan. Kata-kata itu nggak nyaman. Wajar, wajar. Jangan Anda tolak ini. Tapi begitu Anda menolak, gua nggak terima. Gua nggak terima, gua ngerasa nggak nyaman. Nah ini yang muncul jadi masalah. Itu apa? Anda menolak untuk merasa ini. Misalnya, gara-gara orang ngomong, gua jadi malu. Gue dikatain, gue jadi malu. Gua nggak terima, gua merasa malu. Di sini muncul marah. Ini namanya perasaan pangkat 2. Perasaan pangkat 1-nya normal. Panca indera kita itu wajib memberikan respon. Mendengar, respon. Itu normal. Namanya perasaan pangkat 1. Yang bermasalah adalah pangkat 2-nya. Ketika Anda nggak izinkan dirimu malu. Enak aja dia. Emang dia siapa? Kalau dia lebih sukses, bolehlah dia bikin malu gua. Dia siapa? Sekolah juga nggak beres, umur juga masih belum. Wah, kok seenaknya dia ngomong. Padahal yang kita sedang maknai apalah? Gua nggak suka. Coba kalau yang ngomong orang yang lebih pintar, orang tua, mungkin dia bilang, is normal. Nah ini yang disebut Anda perlu belajar mengembrace yang primer. It's okay, gue malu. Gue izinkan. Ketika Anda prospek, ketika ada presentasi, ketika Anda cerita tentang produk dan ajak bisnis, ditolak. Ada perasaan nggak enak? Ada. Nggak enak karena ditolak. Ada orang yang nggak bisa terima loh. Dan gua kapok. Kenapa? Nggak enak gua. Tapi kalau Anda berkata, it's okay. Dia bukan menolak gua, tapi dia menolak informasinya. Mungkin dia udah punya, mungkin juga dia belum waktunya bergabung. It's okay. Itu artinya Anda bisa embrace perasaan gak nyamannya. Perasaan nyamannya nggak bisa dibuang, nggak usah. Cuma Anda embrace. Ketika Anda ujian masuk ke kampus tertentu, nggak berhasil. It's okay. Di dunia nggak ada gua doang kok. Ada ratusan ribu juga yang nggak berhasil. Masuk ke ITB, so what? Saya embrace. Ada orang satu hari pesta, tiba-tiba bajunya keciprat tertentu. Dia nggak bisa terima. Dia merasa malu. Padahal di dunia berapa banyak orang alami itu. Ya, ada orang sampai mati dia masih keinget. Kemarin dia cerita. Makan makanan, gelap, dia makan, begitu nyalain lampu ada semutnya. Gelinya tuh sampai umur tua sekarang. Gue geli. Gue ingat itu geli. Padahal kita berapa banyak makan semut juga. Tanpa sengaja. Benar gak? Kenapa? Karena dia nggak terima. Nah teman-teman, sayangnya kenapa saya agak lama-lama di sini, yang paling lama itu ada di sini. Dan yang lucunya orang yang lagi begini sombong. Gue marah. Marah aja sombong. Gue kecewa aja mamer. Dan ngomongnya tuh semantik banget. Gue kecewa. Gue nggak terima. Waduh.
Biasanya orangnya kalem. Kalau udah ngomong kecewa, dia langsung jadi aktor. Ekspresinya, intonasinya keluar. Tapi kalau ngomong yang lain, datar. Kalau Yosua kan nggak datar, dia gitu-gitu. Nah, nggak tahu kalau lagi stres ya, gue nggak ngerti lagi. Tapi teman-teman, berapa banyak kita kayak gini? Biasanya datar, tiba-tiba kalau kecewa langsung seluruh badan kita bisa ngerasain. Sering kan? Dan kita biasanya di sini yang paling berat adalah nyalain orang lain. Dan nyalahin perusahaan, nyalahin negara, nyalahin orang tua, nyalahin pimpinan, nyalahin kemacetan, nyalahin cuaca. Kadang-kadang Tuhan juga disalahkan. Tapi berhubung sungkan pakai pertanyaan, kenapa hal ini terjadi? Padahal sebenarnya mau nyalain Tuhan. Cuma asih sungkan. Nah teman-teman, saya di sini, gila bener. Saya bahkan nggak tahu saya ini bakalan keluar apa enggak, saya nggak tahu. Makanya saya punya identitas, saya menyebutnya The Survivor. Ya. Dan film Batman Return itu menolong saya waktu itu. Ya. Dan ketika akhirnya saya berdamai di sini, pelajaran berdamai itu saya pahami, nggak taunya saya masih butuh 7 tahun lagi. Untuk apa? Untuk masuk yang namanya coping dan normalisasi. Nah, pattern apa? Ternyata penting di dalam kita mengatasi coping ini, kalau pakai bahasa Indonesia mengatasi, ya. Ternyata saya butuh well-formed outcome. Di sini penting sekali well-formed outcome adalah bagaimana Anda mengetahui persis apa yang betul-betul Anda mau bangun. Sama seperti sekarang Aceh udah berantakan, sebagian dari Aceh ya, Sumatera Utara, Barat, berantakan daerah bencana kita. Begitu kita bersih-bersih, kan mesti tahu mau bangun apa. Benar nggak? Mau nggak mau kita mesti mulai gali fondasi lagi. Kita kumpulkan sumber daya kita. Kita harus ikhlas. Karena tadi acceptance adalah ikhlas. Sebutkan sama-sama. Berdamai itu untuk ikhlas. Berdamai untuk ikhlas. Accept. Accept ini bukan cuma sekedar kita, ya udahlah. Gak ada kata, ya udahlah gitu. Ya, ini terjadi. Anda pernah berkeringat? Pernah nggak nyesel? Enggak kan? Pernah wanita dandan tiba-tiba keringat berantakan? Nyesel. Itu pasti baru pertama kali dandan itu. Tapi kalau yang udah tiap hari terjadi, B aja kan? Biasa aja. Kenapa? It is what it is. Pernah kita lagi mau berangkat, tiba-tiba macet? Anda mau marah sama siapa? It is what it is. Berangkat, tiba-tiba hujan? Ini yang namanya acceptance. Belajar untuk it is what it is. Kenapa? Ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kontrol. Yang nggak bisa kontrol, jangan coba kontrol. Nah, teman-teman, jadi ketika kita sedang ada di level ini, ternyata di sini lumayan nih, butuh waktu. Well-formed outcome. Lalu kemudian, yang biasanya paling menghambat adalah excuses. Excuse itu beda dengan reason. Reason itu alasan yang sah. Papa mama meninggal, kenapa nggak datang? Papa mati, mama sakit, itu sah. Kalau yang namanya excuse, kenapa nggak datang? Kemarin keringat dingin, kemarin biduran, kemarin kuping gua gatel, kemarin ketombean. Di Indonesia kan alasan sama. Alasan itu ada dua, satu yang sah, ada yang nggak sah. Dibikin-bikin.
Nah, itu sebabnya kita butuh pattern namanya excuse blowout. Teman-teman, salah satu dari kehidupan yang saya sadari hari ini nih, sampai hari ini udah lewatin 21 tahun. Biasanya musuh terbesar ini, penundaan dan bikin pinter alasan. Iya atau iya? Ya. Siapa yang di sini profesor alasan? Ngaku. Kasih tos dulu kanan kiri. Pokoknya yang namanya udah nunda. Ngomong-ngomong kita kalau sampai nanti lewat sedikit, nggak apa-apa ya? Supaya Anda tahan lapar dikit. Jadi ketika saya tadi ngomong sama Daniel, ketika dia jemput saya bilang, dan gue sampai seumur gini dengan segala asam garam yang kata Riko tadi bilang, lu lupa gorengan juga lu lupa sebut. Yang bikin pasang ring. Jadi, saya sampai hari ini masih struggle. Ada banyak hal yang saya kadang-kadang masih tunda. Dan biasanya kalau tunda itu, kata-kata yang keluar apa? Masih ada waktu. Masih bisa. Buktinya kemarin juga bisa. Biasanya kita makin sering bikin prestasi, semakin punya alasan untuk nunda kan? Ya atau iya? Karena kemarin kita berhasil biasanya. Kemarin juga bisa. Buktinya bisa. Dan itu yang saya hadapi. Saya bilang, Dan, lu kalau ngalami juga, is okay, gue juga ngalami. Tapi bukan berarti kita diamkan. Saya sedang terus bertekad, seperti guru saya, Michael Hall itu orang yang sangat disiplin dan dia sudah berkemenangan dalam semua hal. Saya sendiri dalam hal ini saya masih struggle, ya. Nah, satu lagi adalah well-formed problem. Seringkali kita ini tahu bahwa kita mau kemana. Tapi yang seringkali kita tidak tahu adalah merumuskan problem kita apa. Nah, biasanya kalau agen asuransi saya tanya atau leader saya tanya, kenapa dan apa yang terjadi? Daftar namanya habis. Nggak tahu siapa lagi yang diprospek. Saya mau kasih tahu itu belum tentu problemmu yang utama. Kita menganalisa problem itu kadang-kadang salah diagnosa. Sama kayak di Indonesia, sakit apa? Masuk angin. Angin. Sakitnya di sini, kenapa? Masuk angin. Sakit di sini, masuk angin. Semua masuk angin. Jantung. Analisanya sederhana aja, masuk angin aja. Nah, saya pengen ajak teman-teman, di sini kita akan punya kemampuan merumuskan apa? Problem. Rumusan problem yang salah, salah juga obatnya. Salah diagnosa sakit, salah obat. Udah pasti salah obat. Nah, sayangnya kita ini nggak mau pinter-pinter jadi manusia. Sakit dikit-dikit cuman masuk angin. Obatnya kerokan. Mari semua kita mau belajar mulai tahun depan, tahun yang baru, untuk kita bisa cepat merumuskan masalah-masalah kita. Semakin cepat Anda merumuskan, semakin cepat Anda masuk ke well-formed solution. Nah, well-formed solution itu artinya apa? Artinya Anda nggak usah membangun semuanya ulang total, tapi Anda bisa mulai punya daftar inventaris. Anda mulai tahu yang mana. Saya mulai mengecek, saya punya problem. Oh, problem saya yang pertama, saya nggak punya budgeting, planning, family budgeting, saya nggak punya. Saya belajar. Oh, saya nggak pinter ngatur waktu. Oh, saya nggak ngatur kemampuan mengelola pikiran dan perasaan. Saya tulis. Saya nggak bisa fokus. Saya masih ingat tuh, tahun 2006, saya belajar 1 tahun untuk fokus. Wah, nggak mudah ternyata. Saya belajar. Sekali lagi belajarnya karena nggak ada yang ngajar. Jadi kita coba-coba aja. Nah, sekarang kita udah punya patternnya. Anda senang? Bilang mas sebelahnya udah ada patternnya. Nggak usah lagi trial and error. Ya. Ini pattern bukan ciptaan saya, ciptaan Michael Hall yang
Begitu. Yosua kok tiba-tiba transenden sekali ya. Oh, deket Natal dia. Target belum tercapai jadi mujizat gitu. Kalau lagi tren gimana? Tolong ketemuin papa mamanya. Bahwa mereka patut bangga punya anak seperti ini. Baik, jadi coping atau atasi dan normalisasi adalah PR yang lumayan. Tapi enaknya apa? Anda udah bisa ikhlas. Emosi di sini udah mulai reda, yang banyak kan yang dipakai adalah logika-logika. Tapi saya temui loh, saya menemukan di lapangan, orang nggak mau due diligence, nggak maunya langsung masuk, langsung kerja, langsung potong kompas. Saya kan arsitek. Di Indonesia ini berapa banyak bangunan rumah dulu nggak pakai arsitek. Ya kan? Bangun hotel aja nggak pakai arsitek. Saya punya teman bangun hotel dia nggak pakai arsitek. Bangga lagi dia. Ya wah hebat lu, dalam arti kacau loh. Buang waktu, buang bahan, buang duit. Tapi kan di depan dia gue bilang hebat. Kenapa? Ya karena ketidaktahuan dia. Nah teman-teman, Anda siap untuk due diligence? Anda siap untuk bikin planning, ada inventari, ngecek and dicek, yang mana yang belum bisa, tanya sebelummu, Anda tidak tahu? Bilang sebelummu, Anda tidak tahu? Yang Anda nggak tahu. Itu sebabnya Anda butuh leader. Setuju? Anda nggak pernah tahu loh apa yang Anda nggak tahu. Saya kalau nggak pergi nih kemarin ke Malaysia, lumayan habisin duitnya, saya nggak tahu yang saya nggak tahu. Salah satu yang saya nggak tahu apa? Bedanya hope sama ekspektasi, expectation. Nanti kita akan sampai di sini. Saya nggak tahu bahwa ternyata ketika strategi ini saya udah lewati, tapi kenapa gua dulu nggak tahu ada polanya? Jadi seringkali kita mengabaikan pertemuan. Kita pikir kita nggak rugi. Ya memang, karena lu nggak tahu lu yang apa yang lu nggak dapat. Siapa yang mau tetap hadir dalam training-training yang udah disediakan Legacy? Bilang sama selalu, sebab gua nggak tahu. Apa yang gua nggak tahu? Ketika Anda training baru, oh ini gue belum tahu. Lu nggak dengar ya lu nggak tahu apa yang lu nggak tahu. Ya, nah berikutnya masuk ke tahap yang seru nih. Dari 2015 ke 2022, saya di sini baru mengenal NLP. 2014-2015 itu saya baru mengenal NLP sebagai sesuatu yang saya mesti mastery, sebagai sesuatu yang saya mesti belajar. Saya mulai bayar, saya mesti berikan waktu, saya mesti memberikan effort, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Bukan mamer ya, cuma mau kasih tahu. Investasi dari sini sampai sekarang nggak kurang 500 000 saya udah keluarkan. Soal baliknya saya belum hitung. Tapi yang saya syukuri adalah yang ada di dalam diri saya. Nilainya lebih dari 500 000. Mungkin nggak berupa uang nggak ada masalah, tapi dalam diri saya itu jadi permata. Teman-teman, Anda mau sukses? Anda mau survive? Coba lagi. I will. Anda perlu memutuskan untuk membangun. Kenapa? Karena justru setback, badai bencana itu terjadi ada dua hal. Satu, mungkin Anda memang belum mengalami kemampuan itu. Anda ditipu ya karena Anda belum tahu membedakan penipu. Anda nggak lulus ya karena Anda belum punya kemampuan untuk lulus. Ketika Anda mengalami sesuatu sehingga Anda kecewa, Anda belum tahu cara mengatasinya sehingga Anda kecewa. Tapi kadang-kadang kita mengalami sesuatu itu karena Tuhan punya rencana.
supaya kita belajar sesuatu yang lebih lagi. Dan untuk itu kita semua perlu sadar bahwa proses yang kita sedang lakukan bukan sedang membangun bisnis, tapi membangun diri. Katakan membangun diri. Membangun manusia. Siapa yang mau tiap tahun Anda menyadari hari tahun ini gue bangga dengan diri gue karena aku tambah sabar, tambah teliti, tambah disiplin, tambah segala-galanya. Ada berani bilang sama sebelahmu, gue bangga tahun 2025. Bisikin. Satu hal aja yang Anda merasa bertumbuh. Kasih tahu sebelahmu, bertumbuh dalam hal apa? Yosua, lu bertumbuh dalam hal apa? Tapi gue lihat lu makin kurus sih. Paling enggak lu udah disiplin untuk nahan makan ya. Siapa yang mau 2026 Anda bertumbuh lagi? Mau ya? Ingat, kalau Anda bertumbuh, bisnis Anda tumbuh. Bisnis Anda tumbuh, income Anda tumbuh. Gunakan income bukan untuk foya-foya, untuk menumbuhkan dirimu lagi. Invest lagi dalam dirimu. Ya. Nah, teman-teman, jadi saya dalam di sini nih keuangan saya, saya cerita sama Daniel, gue cuma bisa buat bayar rekening, kadang-kadang rekening ditunda. Memang di sini nih kacau memang, pikiran kacau, dompet kacau. Tapi ingat, di sini bukan berarti semuanya serba beres. Masih lumayan, saya perlu berjuang. Inilah masa saya menabur, di sini saya mulai menuai. Jadi ini masa-masa di mana rasanya dulu, kenapa gue mesti lama begini ya, karena saya nggak tahu. Sekali lagi, kalau saya seandainya tahu, mungkin saya cuma butuh 3 tahun, mungkin butuh 5 tahun. Nggak bisa 5 bulan. Bilang sebelum nggak bisa 5 bulan. Butuh waktu. Setuju? Karena kita butuh mastery, butuh coping, butuh normalisasi, butuh waktu. Setuju? Nggak bisa begini, ya. Nggak bisa tidur semalam semuanya beres. Ya, jadi jangan mujizat lagi Joshua. Kerja. Ya. Nah, yang terakhir yang saya mau 5, 6, 7 adalah pleasuring intentionality, udah ya tadi ya, memiliki visi. Anda perlu memiliki visi, Anda fokus kepada maunya apa. Jadi kalau sel-sel tubuhmu diperas, keluarlah cuma satu tujuannya. Tanya ke Samiton, seluruh selnya cuma satu. Building people, raising leader. Gue dari bangun sampai ntar gue tidur. Building people, raising leader. Dibayar orang nggak dibayar. Nggak ada urusan. Lagi main, lagi piknik, building people, raising leader. Sekalipun saya berinteraksi sama cucu saya, sama anak saya, building people, raising leader. Visi saya bukan enjoying life. Kenapa? Karena kehidupan ini nggak terlalu penting untuk dinikmati. Tapi saya mau hidup saya dinikmati orang. Saya mau hidup saya dinikmati oleh orang-orang yang saya bangun. Nah, teman-teman, Anda perlu punya intentionality, lalu yang kedua nih, yang nomor 5 tuh ya. Bagian yang ketiga, nomor 2 ada pleasuring activity. Anda suka dengan aktivitasnya. Kenapa banyak orang gagal? Dia kerjain tapi dia nggak suka. Gua sih kalau jadi agen asuransi, gua maunya cuma sampai, kenapa? Sampai kapan? Udah ada gejala-gejala ketidaksuksesan dari awal. Apalagi Anda menerima tawaran lagi presentasi, lu cuma jualan maksimum 2 tahun. Sesudah itu, lu duduk goyang-goyang kaki, jadi tukang jahit. No. Saya building people, raising leader. Pekerjaan saya training, learning, coaching. Saya nikmati. Sampai kapan nggak sampai pensiun? 2 jam sebelum mati. Loh, 2 jam ngapain? Bagi-bagi warisan. Lagi sebelum 2 jam, suster yang melayani saya pun di rumah sakit, seandainya saya di rumah sakit, gua akan tanya, apakah kamu sudah ngerti hidup itu bermakna seperti apa? Apakah Anda punya polis asuransi? Kalau nggak, hubungi Yosua.
Jadi sebelum kita 2 jam masih kerja, setuju? 2 jam buat bagi-bagi warisan sama cipika-cipiki dan bilang saya mau pamit. Hidup sangat menyenangkan. Saya nggak pernah mengatakan bahwa gua bosen. No, no, no. Jadi kalau Anda nanti tawarin polis, Anda bukan lagi melakukan yang tidak menyenangkan. Anda nikmati. Mau? Mau belajar? Bilang sama sebelahnya, mari kita nikmati. Sama aja kok, ditolak sama nggak ditolak, yang penting Anda nikmati. Jadi kalau Anda menikmati, dia lagi nolak. Yang nolak tuh bingung. Gue salah kali ya. Mau? Yang berikutnya, inspiring the heart. Anda tahu caranya menginspiring hatimu. Kata inspirit artinya itu adalah ketika ada, semua tarik nafas. Nah itu inspirit. Sedang menarik nafas, itu kata artinya inspirit. Dari situlah inspiration. Jadi orang yang terinspirasi adalah ketika ada nafas yang baru masuk dalam hidupnya. Dan Anda perlu menjadi orang yang tahu caranya. Menginspirasi hatimu. Enggak tergantung orang lain. Enggak tergantung suasana. Dan yang terakhir adalah Anda bisa mengenerate hope. Bedanya ekspektasi dengan hope. Coba tangan kirimu. Ya. Ini adalah ekspektasi. Ya. Ini adalah hope. Tahu bedanya apa? Dalam bahasa Inggris, ekspektasi itu sesuatu yang kita harapkan tapi kita nggak berbuat apa-apa. Semoga. Tapi hope nggak bisa. Hope adalah sesuatu yang Anda perlu upayakan. Semoga saya lulus. Ya nggak bisa, lu mesti belajar. Semoga nanti jadi AB, ya nggak bisa. Perlu lakukan sesuatu. Engkau perlu bikin planning, engkau perlu atur waktu. Anda nggak bisa hidup cuma dengan ekspektasi semata-mata. Kita bisa expect makin tua, tanpa berbuat apa-apa kita makin tua kan? Ya. Tapi kita sekarang perlu hope. Saya akan memberikan beberapa menit untuk Anda yang bertanya. Untuk kita nanti saya coba untuk closing. Silakan angkat tangan untuk pertanyaan. Akan diri Anda dari mana? Untung dia nggak pleset dari partai mana. Santai ya. Kalau namaku Aldi, Adi, kuliah sih udah enggak ya, udah lulus. Langsung pertanyaan, oke oke oke. Kan selalu serius, selalu serius. Kalau nggak serius kan nggak di sini, asik. Oh, maaf maaf. Jadi apa namanya sebenarnya tuh kan tadi ada perbandingan antara expectation sama hope ya. Apakah kita perlu apakah expectation itu masih terbilang penting kayak apa ya? Sebelum hope apakah ada expectation dulu atau sebenarnya kita bisa langsung loncat ke hope? Itu aja sih kok. Thank you. oke, kasih jempol. Ketika kita bicara tentang nomor 4 itu ada well-formed outcome. Pertanyaannya, apa yang engkau betul-betul inginkan? Apa yang engkau betul-betul inginkan? Bukan cuma harapkan, tapi inginkan. Bahwa saya ingin nanti ketika saya usia tertentu sudah punya rumah. Atau paling enggak, saya udah punya pekerjaan yang income-nya sekian. Itu yang kamu inginkan? Ya, saya nggak jadi beban orang tua. Betul? Betul. Nah, ini adalah keinginan. Nah, keinginan ini memang harus didukung dengan tadi, expectation atau hope. Kalau cuma ekspektasi, lu nggak ngalami apa-apa. Lu ingin, lu berharap, nggak dikerjain, nggak akan terjadi apa-apa. Nah, sayangnya di negara kita,
di budaya kita, seringkali kita ini terlalu berpikir semuanya tanggung jawab Tuhan. Saya nggak anti Tuhan. Justru saya ingin meninggikan Tuhan pada kemuliaannya. Tuhan bukan pesuruh kita. Ada yang setuju? Tuhan bukan pesuruh kita. Siapa yang mesti bertanggung jawab untuk hidup kita? Itulah justru menjadi wujud kita memuliakan Tuhan. Jadi kamu punya keinginan, mesti punya hope. Dan kamu hope ini kamu pelihara. Keinginan udah tetap. Tapi hope ini tiap bangun pagi kamu berkata, saya memulai harapan saya dengan apa? Saya buka buku perencanaan saya. Ini orang dewasa. Kalau anak kecil nggak gitu. Dia cuma sekedar bermain. Apakah ini menjawab, Aldi? Oke, yuk berikutnya. Kak Sam mau tanya, Yuk. tadi ceritain soal roller coaster ya. Apa yang terjadi Kak Sam? Boleh diceritain supaya ada gambaran mungkin secara singkat nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya Kak Sam itu seperti apa? Dan Ya. bagaimana proses 4 dan 5 itu Kak Sam hadapi? Sini kan? Iya, Yang nomor betul. 2 ini. Lebih ke 1, 2, 3-nya supaya mungkin teman-teman gak bayang Kak Sam. Satu jatuhnya. Ya, jatuh Ya, apa jatuh. dan bagaimana Oh. orang mungkin Perlu saya melihat detailkan Kak Sam. ya. Ya, mungkin itu membantu. Thank you. Oke, ini forum mungkin tepat atau nggak tepat, tapi mohon Anda terima juga apa adanya. Saya 20 tahun jadi pendeta di sebuah gereja. Jadi gembala. Hidupnya relatif saleh lah. Tahun 2001, sejak itu saya tiap malam ke klub dan ke pelacuran. Nah itu setback. Bisa kamar, bisa ranjang dengan istri saya. Apakah udah cukup detail, Ray? Mungkin bisa di-amplify Kak Sam. Cukup Kak Sam. Nggak ya? Kurang detail ya. Klub mana nggak usah lah ya. Jadi orang biasanya jadi bajingan, jadi benar. Saya lumayan benar jadi bajingan belakangan. Nah ya. Di sini namanya roller coasternya ya saya benci sama diri saya benci sama kelakuan saya memvonis diri saya, dan biasanya lingkungan saya yang agamis itu juga berkata, lu masuk neraka. Lalu saya bilang, daripada gua masuk neraka nggak nikmati, oke, gua nikmati semuanya. Supaya ketika masuk neraka gua nggak nyesel. Nanti gua main neraka ditanya, udah belum? Gua belum pernah. Rugi lu, katanya gitu ya. Ya, sesama neraka ya kita nanti bisa berbagi cerita, siapa tahu. Itu pikiran gua dulu. Tahu kan cara berpikirnya kan? Dan menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan ini, menyalahkan itu, lalu dan hidup makin berantakan. Cukup sampai situ. Emosinya, stresnya, dan saya minum alkohol dan sebagainya, itu cuma untuk nolong supaya saya bisa lewati stres-stres dan emosi itu. Sampai nanti tahun 2000, so ada proses lah ya, 2004 sampai 2008 ini, yaitu di mana saya mulai tersadar. Karena berdamai ini salah satu adalah sadar. Saya senang dengan seorang Hindu, namanya kok gue lupa, Gede Prana. Gue baca bukunya, saya orang Kristiani tapi saya dapat manfaat dari Gede Prana, seorang Hindu. Dia berkata, kamu bisa nggak mentertawakan kesalahanmu? Kalau kamu bisa, kamu memulai kemenanganmu. Dan buat saya inspiration, memberikan saya napas bahwa gue kenapa mesti nyalain orang lain? Kenapa gue mesti nyalain diri gue? Kenapa gue nggak belajar mentertawakan? Ngaco lu ya, Sam. Aduh. Mentertawakan diri, mentertawakan orang lain gampang. Mentertawakan diri, belajar saya. Dan mulai dari 2004 itu saya juga dengar Prasetya M. Brata, Pri GS,
Mereka beragama Muslim, tapi buat saya mereka guru-guru saya. Mereka memberi inspirasi-inspirasi. Hampir tiap malam menuju klub, saya mendengarkan dulu siaran-siaran radionya. Dan lagi bulan puasa, klub tutup. Saya parkir di pinggir jalan Lokasari, lalu saya spend waktu merokok, minum, dan sebagainya di mobil. Dengerin Priges, almarhum, dan Prasetya M. Brata. Anda bisa ketik Prasetya M. Brata itu siapa, saya panggil dia Pak Guru. Dan kita bisa belajar dari semua orang. Dan buat saya makanya agama itu jangan kita persempit cuma sekedar sorga dan neraka. Ya. Nah kemudian akhirnya saya keluar di titik ini sebenarnya nggak penting-penting banget ini. Ini mah cuma pengakuan masyarakat aja. Oh saya udah balik sama istri saya udah kembali ke rumah nggak keluar malam. Padahal mah belum apa-apa. Ini malah mestinya masih PR-nya masih banyak. Nah mulai baca buku, mulai beresin keuangan, rapihin dan sebagainya yang tadi saya udah cerita. Dan kemudian saya pikir udah beres, Ray. Begitu dapat order dari Legacy, nggak tahunya belum. Sampai saya nanya-nanya dalam diri saya sama berdoa, aduh berapa lama lagi? Sampai satu hari akhirnya saya tahu tahun 2022 bulan Maret, saya sadar bahwa ini waktunya saya tancap gas. Makanya saya juga berani bilang sama Andre dari 2021 ini, mari kita tetapkan Legacy untuk 1.000 pemimpin. Kurang lebih ada gambaran ini dan terima kasih Ray. Saya menghargai kamu nanya supaya saya bisa menyimpulkannya ya. Oke. Waktu udah cukup. Kalau nanti Anda mau tanya, Anda bisa tanya di media lain. Tapi saya mau kasih tahu sekali lagi bahwa apapun yang terjadi selalu ada solusi. Asal Anda tahu merumuskan masalahnya. Setuju? Bilang sama sebelahmu, jangan lagi biarkan dirimu lemah, kalah. Katakan, I will survive. Sekali lagi, I will survive. Selamat. Wow, ngeri Kasam. Thank you. Thank you banget Kasam. Sekali lagi kalau mau tepuk tangan paling meriah dong. Buat Kasam dong. Wow. Oke. Oke, silakan duduk. Hal apa nih Put dari Putri sebagai Gen Z yang Putri bisa dapetin hari ini? Ya, habis di briefing kok. Apa yang Putri dapetin dari seorang Kasam nih hari ini sharingnya nih Put? Hari ini banyak banget, thank you Kasam buat sharingnya juga. Hari ini belajar kalau setback tuh hal yang normal ya kok. Setiap dari kita mungkin pernah ngalamin setback dalam ya skala yang beda-beda juga. Tapi pastinya hari ini belajar kalau meskipun kita ngalamin setback, kita udah dikasih tahu nih pattern yang bisa kita pakai dari Kasam karena buat Kasam take time waktu 21 tahun pastinya bukan proses yang mudah juga. Gila-gilaan ya. Iya, tapi ya hari ini Kasam sharing sama kita supaya kita nggak perlu take time segitu lama, tinggal Yes. kita mau aplikasiin pattern yang tadi atau enggak gitu. Kalau dari patternnya, kalau aku paling dapat yang di power zone tadi. Banyak yang saat kita ngalamin suatu peristiwa tuh kita malah ya biarin aja peristiwanya ngekontrol kita blaming orang. Tapi sebenarnya tuh kita tetap punya kontrol terhadap respon yang kita punya gitu kok. Terus yang paling kena kedua tuh yang embracing emotion. Jujurnya buat Putri, kayak dulu tuh suka ngekotak-kotakin, oh ini feeling yang positif, ini feeling yang negatif. Jadi kalau ada feeling yang kayaknya kesannya tuh negatif berusaha dipres atau nggak dirasain. Tapi tadi bagus banget dari Kasam, jangan sampai perasaannya tuh ditolak dan kita malah muncul sih emosi perasaan kedua tadi yang justru bisa Kali dua itu ya. iya, perasaan kedua yang emosinya lebih Thank you Kasam. Si Mama nggak ada Mama ya. Oke. Iya gitu sih kok. Dan yang ketiga diingetin lagi pentingnya punya vision, apa yang mau kita bangun dan pentingnya punya hope yang mengupayakan apa yang kita pengen. Asik banget Cici Putri. Tepuk tangan buat Cici Putri. Put, kalau kok Andre dapetin ini Put. Tadi waktu Kasam bilang ya,
ceritanya ada orang ngalamin setback. Gue pikir di antara kita ini ada 3 jenis orang loh setidaknya ya. Ada yang kita lagi ngalamin setback, betul ya? Ada yang mungkin sekarang kita nggak ngalamin setback. Dalam keadaan lagi bagus, dalam hidup mungkin enggak terlalu pernah relate juga tuh ya setback apaan sih gue nggak pernah, masih oke-oke aja, oke ada. Atau yang ketiga, jangan-jangan ada orang-orang yang sebenarnya lagi setback tapi enggak sadar kalau dalam keadaan lagi ke bawah. Ada orang-orang yang kalau kita konseling keluarga gitu ya, ada orang-orang yang kok gua enggak sadar banget ya bahwa pernikahan gua itu berharga, anak gua itu berharga. Waktu dia lagi ngelakuinnya, sebenarnya dalam keadaan lagi berbahaya tuh. Tapi enggak sadar. Nah, menurut gua ini yang paling parah sih. Yang enggak sadar kalau dia dalam keadaan mau turun tuh. Yang harus cepat-cepat kita bantuin. Yang harus cepat-cepat kita sadarkan komunitas di sini. Di tengah dunia yang performatif ini gue pikir jarang ya cerita kayak Kasam ceritain bagaimana 21 tahun dulu profesinya sebagai apa dan jatuh dengan mau terbuka buat kita. Kayaknya jarang gak sih dengar begitu ya gak sih? Dan bersyukur kalau kita boleh belajar itu. Nah, tahu nggak? Kalau menurut gue ya, Put ya, orang-orang yang lagi turun ini sebenarnya nggak realize bahwa dalam hidupnya, Put, dia itu ada hal yang berharga tuh. Saya baru dapat WA, aduh, kok Andre gue nggak realize banget bahwa gue itu punya hal yang berharga. Nah, pikir-pikir, buat kita apa sih nih, Put, hari-hari ini yang kita punya berharga? Yang kalau kita nggak maksimalkan, kalau kita salah ambil jalan bahkan jangan-jangan nggak lama lagi kita ada di daerah sini nih. Tentunya daerah sini ada yang sebuah keputusan. Tapi juga ada yang sebuah hal yang pasti. Ditinggal suami, ditinggal istri. Maksudnya dalam meninggal dunia itu kan hal yang pasti. Ditinggal orang tua. Ada hal-hal yang memang pasti kita akan alamin. Tapi menurut gua ada hal-hal yang mungkin bagusnya nggak usah dialamin. Yang hari-hari ini kita lagi punya nih, Put. Nah gue mikir iya ya apa aja ya. Hal yang kita punya yang berharga. Yang kalau kita nggak pilih tetap lakuin yang bagus. Suatu hari kita perlu ngalamin ini nih. Yang entah 3 tahun, entah 8 tahun, entah berapa tahun ada di level sini. Nah kalau menurut saya, kita punya waktu. Yang setuju katakan yes. Kita punya energi hari ini. Kalau kamu masih di sini, orang yang ada di rumah sakit di ICU dia mau tukarkan uang yang sangat besar jumlahnya untuk kamu yang ada duduk di hari ini loh. Untuk gantiin posisi kita. Dan yang ketiga, kalau saya bersyukur kita punya komunitas. Ya nggak, punya tools, punya kendaraan bisnis. Yang tadi dengerin Ratih itu nyangkanya dia lagi final sprint. Tapi itu sebenarnya cuma tools supaya Ratih lebih rajin janjian ke Jakarta dan closing PCA berapa? 100 juta. Setiap minggu kita ada yang 100 juta, ada banyak kan? Setiap minggu ada aja gitu loh. Dengan Ratih closing 100 juta, dapat income berapa Ratih? Dapat income 50 juta. Bayangkan kalau beberapa orang-orang yang teman-teman kerja di luar sana mungkin perlu ganti waktunya berapa lama tuh. Kalau lu kerja let's say 10 juta aja, lu perlu kerja berapa? 5 bulan, day and night, night and day loh. Bener? Tapi bersyukur kalau hari ini teman-teman punya sebuah tools. Yang mungkin judulnya kayak Yosua lagi ngejar apa? Mujizat, ngejar final sprint. Oke? Ngejar final sprint. Tapi sebenarnya bersyukur kalau di final sprint ini justru kita, wah ayo dong saling ingetin, saling semangatin. Oke? Saling semangatin, saling ingetin. Kita bersyukur boleh punya komunitas. Teman-teman tadi si Ray bilang, di sini nih salah satu yang menolong saya untuk keluar, saya di sini punya komunitas, punya sahabat-sahabat.
Ya, jadi ini tadi waktu Andre pikir saya tadi lupa menandaskan. Jangan sendirian di sini. Di sini Anda butuh terapis, tapi di sini Anda butuh komunitas yang akan menolong. Di sini nggak bisa ngomong sama semua orang. Di sini Anda punya komunitas. Setuju?